nanti secara bersama-sama untuk membiayai survei ini, karena kami tidak mendapat petunjuk seperti yang di Partai Nasdem. Kami harus lakukan survei di Partai Gerindra. Kalau tadi di Nasdem itu nanti dilakukan oleh Indobarometer, nah kami di Gerindra ini ada kemungkinan besar LSI yang nanti akan dilakukan survei. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Calon Bupati Pakien dan semua teman-teman tim dari Pakien pada sore hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Giri. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Pak Pagi sudah memberikan sambutan Pak Ketua Pak Stef. Selanjutnya diminta Pak Sob sebagai Ketua Panitia pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Partai Gerindra, maka untuk menyampaikan proses-proses dan mekanisme selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada terima kasih. Yang saya kasihi ini birokrat senior di Kabupaten Sigar, Pak Kensius Dinemus, bersama tim sudah hadir di rumah besar Partai Gerindra, Rumah Juang. Kami dari Partai Gerindra memang ada arahan dari DPP melalui DPD. Kami melakukan pendaftaran bakal calon dalam 2 gelombang. Itu untuk internal kami sudah lalui, lalu untuk eksternal sesuai press release kami itu akan mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15 Mei 2024. Bersamaan dengan itu, saya kira antara tim dari bagian dan teman-teman di sekretariat sudah ada koordinasi awal. Berbagai macam dokumen yang kami siapkan, ya sekiranya sudah diisi untuk kemudian nanti diverifikasi oleh teman-teman di sekretariat. Jika mungkin nanti masih ada kekurangan, kita akan berkoordinasi untuk kita lengkapi, karena memang ya waktu kami ya masih sampai tanggal 15. Ya, meskipun kami Partai Gerindra partai yang mungkin paling terakhir membuka pendaftaran, tapi saya kira kami belum terlambat untuk bersama teman-teman kita berproses di Partai Gerindra. Saya yakin bahwa pilihan untuk datang mendaftar di Partai Gerindra itu adalah pilihan yang tepat, karena ya, kita akan bersama-sama memikirkan bagaimana mengurus daerah ini ke depan. Hari ini secara nasional Gerindra dipercaya untuk memimpin negara ini, Prabowo Subianto menjadi presiden, dan saya kira itu jika Pakien masuk di dalam rumah besar Partai Gerindra, saya kira koordinasi konsolidasi kita akan lebih baik untuk kita hadirkan segala sesuatu yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Sigar. Dan juga kami informasikan kepada Bapak calon Pak Kensius Dinemus, Prabowo Gibran menang di Sigar itu 58,88%. Dan ini menjadi tekad dari Partai Gerindra. Kami membuka ruang sebesar-besarnya tanpa mahar. Kami ingin mendapatkan calon-calon pemimpin ke depan yang betul-betul akan bertanggung jawab, bukan hanya terhadap 58,80%, tapi terhadap seluruh rakyat Kabupaten Sigar yang hak-haknya belum terpenuhi sampai hari ini. Ini tentu banyak harapan. Kami juga nanti akan minta Pak Ker menyampaikan kira-kira terhadap ini apa yang akan bersama-sama kita rancang, kita buat, lalu kita aktualisasikan untuk masyarakat kita ini ke depan. Yang terukur, yang bisa kita wujudkan bersama. Saya yakin bahwa mimpi besar Pak Ker untuk menjadi bupati itu adalah juga mimpi besar Partai Gerindra untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat Kabupaten Sigar. Saya kira demikian mekanismenya seperti itu. Akan ada tanda tangan berita acara, lalu saya kira ya tidak terlalu rumit. Dokumen-dokumen yang disiapkan saya kira sudah diverifikasi tanpa berita acara. Setelah itu kita minum kopi, kita santai untuk kita cerita. Demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sob. Mungkin selanjutnya kita juga diarahkan oleh DPD dalam rapat panitia ini, karena
gagasan besar apa ya mau dibuat kalau seandainya Pak Kiai terpilih menjadi bupati atau diusung oleh Partai Gerindra. Serta kami sadari benar Gerindra ini cuma 3 kursi, maka kita juga ingin Pak Kiai bisa memberikan gambaran kepada kita partai-partai mana yang sudah berkomitmen atau sudah menjalin komunikasi dengan Pak Kiai supaya kita bisa berkolaborasi bersama menjadi bahan analisis kami di panitia bersama DPC untuk kita serahkan ke DPD dan DPP. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada senior saya Bebang. Media bisa ambilnya enak. Style penting. Saya ingin Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Kembali kita bersyukur dan berterima kasih karena atas perkenan Tuhan, maka kami dituntun dari rumah sampai di rumah juang ini dalam keadaan selamat. Amin. Dan bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di rumah juang ini. Dan rasa syukur itu juga hendaknya kita bersama-sama untuk berjuang dalam rangka menjadikan Sika ini lebih baik ke depannya. Saya sebelum menyampaikan gagasan saya, tapi saya menyapa dulu yang saya hormati, yang mewakili Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, yang juga saya hormati Ketua Panitia Penerimaan dan Seleksi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sika periode 2024-2029. Menyadari betul bahwa saya ini adalah seorang non-partai, saya seorang birokrat, maka saya harus datang ke hadapan Bapak Ibu semua untuk memohon izin, kiranya diperkenan saya diterima di partai ini untuk bersama berjuang menggapai misi atau visi yang diharapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dalam kaitan dengan itu, maka saya mengarahkan visi saya tidak terlepas dari visi nasional dan provinsi untuk pembangunan daerah ini dengan mengusung visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Sika yang bersahaja, yaitu berdaya saing, harmonis, dan sejahtera. Karena misi akhir kita itu untuk mencapainya itu dengan beberapa misi yang sebenarnya menjadi perhatian kita, tetapi itu akan menjadi desain kita bersama jika saya diterima di partai ini. Tetapi gagasan dan ide yang harus kita kembangkan bersama adalah melihat Kabupaten Sika dalam kondisi saat ini. Itu berkaitan lebih kepada saya menempatkan pertama adalah penerimaan daerah yang masih sangat minim dan sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi yang ada saat ini di kabupaten ini. Dan oleh karena itu, ada banyak cara yang harus kita gali untuk mendapatkan penerimaan daerah menjadi sebuah sektor untuk membiayai daerah ini. Lalu yang berikut juga, kita melihat dengan kondisi birokrasi carut marut dalam penataannya, terutama dalam mutasi dan rotasi. Ini akan kita benahi sesuai dengan struktur jabatan dan golongan serta kompetensi yang dimiliki oleh setiap ASN. Ini yang mungkin menjadi penekanan, dan berikut adalah lebih kepada hal yang kita sebut atau kami menggiring ke sana nantinya adalah politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Ini menjadi perhatian kita bersama, dan juga ada program-program yang menyentuh seperti yang kita kenal selama ini. Pak Prabowo akan menjadi nauk daun dengan perhatiannya pada makan gratis. Mungkin kemasan-kemasan ini yang kita juga akan menurunkan itu di kabupaten ini dengan melihat kemampuan keuangan daerah, tetapi dalam bentuk yang bisa kita sinergikan. Tetapi yang jelas bahwa dalam pembangunan daerah ini butuh kerjasama, butuh niat dan keinginan, tapi lebih daripada itu butuh keberanian. Seorang pemimpin adalah dia harus mampu memahami permasalahan masyarakat. Seorang pemimpin dia harus mampu mencari solusi yang
dialami oleh masyarakat, dan seorang pemimpin dia harus berani mengambil keputusan atau intervensi terhadap jabatan yang dia miliki. Dengan kondisi itu, maka dengan berbagai persoalan yang kita hadapi di daerah ini, di kabupaten ini, kita akan menjadikan sebuah kekuatan baru untuk membangun daerah ini dari hati yang tulus dan penuh dengan keikhlasan. Marilah kita bersama dengan partai ini untuk bersama-sama membangun daerah ini. Saya menyadari betul bahwa dari partai ini juga akan mengusung kandidatnya, tetapi saya yakin bahwa dari yang terbaik pasti ada yang baik yang harus kita usung. Dan saya berharap kiranya ke depan partai ini juga tidak hanya melihat kader yang ada di dalam partai, tetapi juga melihat kader luar yang mungkin dimumpuni dari era ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap mari kita bersama-sama merajut kebersamaan ini untuk membawa daerah ini lebih baik 5 tahun ke depan. Dan saat ini sekali lagi tadi saya nyatakan bahwa saya orang birokrat, bukan orang partai. Maka partai yang juga sudah mengakomodir kita dalam hal ini Partai Golkar, kemudian Partai Nasdem, Partai Garuda, dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Semoga partai-partai ini, kenapa saya pilih partai-partai ini? Karena secara nasional mereka ada dalam sebuah wadah yang disebut Koalisi Indonesia Maju. Mudah-mudahan dengan partai-partai ini bisa mengusung kita, dan bukan saja Indonesia maju, tapi SIKA bermuara kepada kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih.